Chapter 2331, The Five Great God Kings. Adegan itu masih terasa mematikan. Wajah Tetua Su berubah pucat. Tetua Ge menatap kaget, mulut ternganga. Alis Han Suang terangkat, kepuasan bercampur dengan keraguan di matanya. Di balik bayang-bayang keraguan, keponakan dan pamannya jauh lebih tua dari Tetua Ge dan Su. Daripada menendang lawannya saat dia turun, Jiang Huan berjalan kembali ke tempat duduknya, mengambil buah lain, dan menggigitnya, benar-benar tidak terpengaruh. Tetua Su yang pucat tetapi tidak terluka kembali juga, pipinya yang sudah tua memerah. Kalau saja dia bisa menggali lubang untuk bersembunyi. Tetapi dia masih memiliki sedikit kejernihan yang tersisa baginya. Jika lawannya tidak menunjukkan belas kasihan, ia mungkin masih akan turun untuk penghitungan. Terima kasih banyak atas keringanan hukumanmu. Dia mengangkat tinju memberi hormat kepada Jiang Huan. Tidak perlu repot-repot. Ini hanya pertarungan persahabatan, aku tidak mencoba untuk mengambil hidup kamu atau apapun, balas Jiang Huan dengan sombong. Dia melakukan peran untuk semua yang dia layak, untuk menutupi kepribadian aslinya dan tidak menyerah pada petunjuk tentang identitas aslinya. Sementara dirinya yang normal tidak asing dengan gurauan, ia jauh dari badut. Han Suang tertawa terbahak-bahak. Hebat, Gou kecil memukul emas kali ini. Dia menemukan 2 permata untuk kita. Tidak ada alasan kami tidak dapat mengambil tempat sekarang. Tetua Zen, kalian berdua cukup rahasia. Tidak tertutup, kami hanya tinggal kata kunci rendah. Jiang Huan terkekeh. Tetua Ge berseru sejenak, tetapi masih bertanya pada akhirnya, silakan meredakan rasa penasaran yang satu ini. Dengan kekuatan kamu bisa dengan mudah bergabung dengan sekte lain. Mengapa memilih Finstar kami? Jiang Huan memutar matanya. Aku suka udara sekretaris yang gagah. Senang. Han Suang tegang. Tetua Zen senior berbicara dari hati seperti biasa. Kenapa tidak penting? Sudah cukup bahwa kita semua memiliki tujuan yang sama. Jiang Chen mengangguk dengan cermat. Pasti. Belum lagi, kita mungkin tidak dihargai tinggi di fraksi yang lebih besar. Paman aku dan aku memiliki harga diri kami sendiri. Kami lebih suka tidak harus ditoleransi menjadi bos di sekitar. Han Suang berseri-seri pada penjelasan yang terdengar jujur ini. Itu benar, sekte besar semuanya seperti White Drake. Mereka tidak akan memperlakukan kamu hampir seperti kami. Penyihir kecil itu akan menggunakan kamu sebagai mainan seks. Dia akan menyedotmu kering, lalu melemparkanmu keluar di jalan seperti sekam kertas yang rusak ketika dia selesai denganmu. Jiang Chen tersenyum diam. Mereka lulus tes dengan warna-warna cerah dan benar-benar bergabung dengan Finstar. Masih ada 3 tahun untuk kompetisi. Mereka dapat memanfaatkan waktu ini dengan baik. Han Suang adalah yang paling bahagia dari semuanya. Dengan 2 rekrutan baru, kekuatan sekte tumbuh dalam sekop. Paling tidak, audit itu tidak lagi menjadi masalah. Dengan penampilan yang cukup layak, mereka mungkin benar-benar finish di posisi 5 besar. Jiang Chen berkultivasi tunggal di dalam markas Finstar. Adapun Jiang Huan, dia bosan keluar dari pikirannya. Dia menghabiskan setiap hari di luar dan kembali hanya larut malam, di luar menikmati kesenangan hidup dengan pengabaian. Pada kenyataannya, dia sibuk mencari informasi yang melibatkan pesawat Taiyuan atau ayah Jiang Chen. Sementara itu, God King Crimson Waters menghibur beberapa teman baik di dalam rumahnya. Total ada 5. Terlepas dari tuan rumah yang tinggi dan besar, keempat tamu semuanya adalah dewa di kanan mereka sendiri. Bersama-sama, mereka berlima bisa mengguncang keseluruhan Taiyuan Plain. Ada beberapa dewa yang tersisa di dunia yang lebih besar, tetapi tidak ada yang benar-benar dekat dengan yang lain. Hanya sedikit yang bisa menyatukan kekuatan mereka bersama dan mempercayakan hidup mereka kepada rekan tanpa keraguan. Sebagai tuan rumah, God King Crimson Waters mengeluarkan Crimson Waters Cloud Liquor terbaik yang bisa ia tawarkan untuk membuat roti panggang sahabat-sahabat dadanya. Brother Crimson Waters, aku tidak pernah bosan dengan barang-barang bagusmu, komentar seorang dewa yang gemuk seperti Buddha Maitreya. 3 tamu lain juga mengangguk setuju, memuji minuman ke surga yang tinggi. God King Crimson Waters menghela nafas pelan, tuan-tuan, kamu akhirnya menemukan waktu untuk menerima undangan aku untuk mengobrol. Tentu saja aku harus merayakan kesempatan itu dan membawa barang-barang bagus untuk kita nikmati. Kamu belum membuat persiapan untuk konvensi God King, apakah aku benar? Sudahkah, Brother Crimson Waters? Tanya si gemuk. Bukan persiapan semata,
tetapi sekte-sekte di wilayahku bersiap-siap untuk kontes yang akan datang. Aku hanya bisa membawa 5 faksi dengan aku ke konvensi, jadi aku perlu menyaring banyak. God King Crimson Waters terkekeh. Pasti merepotkan dengan semua sekte kecil di duniamu. Perkelahian kecil aku tidak memiliki masalah ini, kata God King gemuk, tampaknya tidak peduli. Pria lain yang berpakaian biru berkata, sejujurnya, apakah kita mengharapkan sesuatu keluar dari kebaktian? Sama saja, kurasa, mula-mula muncul perselisihan, kemudian seseorang bertengkar ketika mereka tidak bisa memenangkan perang kata-kata. Kemudian mereka menggulingkan kaisar surgawi saat ini dan memilih yang baru, lalu membilas dan mengulangi Atmual. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Aku sudah cukup melihat sirkus ini selama beberapa ratus ribu tahun terakhir. Pada tingkat ini, kita akan segera menguras kekayaan Taiyuan. Yang ini menampilkan fitur tegak dan udara yang lurus. Dikenal sebagai God King Rites, ia berspesialisasi dalam penanaman kebajikan dan integritas, yang menjelaskan penampilannya. Hehe, Brother Rites berjalan lurus dan sempit seperti biasa, seru God King berpakaian biru itu dengan lembut. Sedihnya, orang-orang sepertimu jauh dan sedikit. Sebaliknya, orang-orang jahat penuh dengan Taiyuan. Mereka jelas memiliki motif tersembunyi, namun semuanya pengecut. Semua orang ingin naik ke tahta kekaisaran, tetapi tidak ada yang mau mengambil risiko. Aku tidak menginginkan tahta. God King Rites menggelengkan kepalanya. Seseorang yang tidak ditakdirkan untuk itu tidak lain adalah peniru yang dinobatkan menunggu untuk digulingkan. Secara objektif, aku tidak memiliki takdir seperti ini, jadi pikiran itu tidak pernah terlintas di benak aku. Bagaimana dengan kalian semua, yang gemuk nyengir? Aku juga tidak pernah memimpikannya. Aku lebih suka berumur panjang. God King Crimson Waters menghela nafas pelan. Aku juga tidak. Aku selalu berpikir bahwa penguasa tanpa kebajikan adalah momok bagi kita semua. Tidak hanya merusak diri sendiri, mereka juga menyeret seluruh pesawat bersama mereka. Keempat orang lainnya mengangguk pada mutiara kebijaksanaan ini. Sejarah terkini dipenuhi dengan contoh-contoh seperti itu. Tanpa karma dan kekayaan yang dibutuhkan, tahta itu tidak lain adalah emas orang bodoh. Chapter 2332, God Kings Discussing Politics, Brother Crimson Waters. Itu mungkin pendapat yang kontroversial, tetapi jangan kamu pikir pesawat itu tidak akan pernah sama lagi setelah Kaisar Langit Taiyuan tidak berkuasa, tiba-tiba menawarkan God King berpakaian biru, memecah keheningan. God King gemuk itu tertawa kecil. Hehe, di sini kupikir hanya aku yang berpikiran seperti itu. Jujur, aku agak merindukan Kaisar Langit Taiyuan sekarang. Orang benar mendengus dingin. Apakah ada yang salah dengannya sejak awal? Aku telah mendukungnya dari awal hingga akhir. Sayangnya, penentangannya terlalu kuat saat itu. Semua orang berpikir dia telah melanggar dao tertinggi dan menjatuhkan bencana alam surga kepada kita. Mereka semua berseru meminta deposisi. Gosip adalah hal yang mengerikan. Dengan semua God Kings bersatu melawannya dan mereka yang memiliki agenda tersembunyi mengipasi api perselisihan, bagaimana dia bisa mempertahankan mahkotanya? Sangat disayangkan. Orang-orang itu telah menghancurkan masa depan pesawat Taiyuan. Penuh dengan keadilan, ia berbicara dengan sudut pandang yang tajam. God King terakhir, seorang pria kurus yang tutup mulut dan matanya terpejam sejauh ini, tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Pembicaraan seperti ini hanya diperbolehkan secara pribadi di antara kita. Aku khawatir nasib buruk akan mengunjungi kita jika orang lain mau mendengar. Orang benar tersenyum tipis. Apa kemalangan kecil pada tahap ini? Dulu ada 108 dewa pada hari itu, tetapi hanya 60 yang tersisa saat ini. Apa yang akan terjadi dalam 500.000 tahun lagi? Kecuali jika kita menemukan cara untuk memperbaiki kekayaan Taiyuan Plain, itu akan segera lenyap, dan kita semua dengan itu. God King Crimson Waters akrab dengan temperamen Rites, jadi dia menjatuhkan topik ini dengan lambaian tangan dan mengubah topik pembicaraan. Rumornya adalah seseorang akan mengusulkan agar kita mengubah sebutan pesawat kita di konferensi berikutnya. Mereka ingin kita menghapus kata Taiyuan sepenuhnya dan menghapus semua jejak pemerintahannya. God King gemuk itu merengut. Bisakah aku menyebut ide ini menghujat? Kamu benar-benar bisa. Marah benar meluap. Satu-satunya alasan pesawat kami belum hancur adalah karena keberadaan token penciptaannya yang berkelanjutan. Mengubah nama berarti mempererat ikatan antara dunia ini dan dunia. Kami akan kehilangan berkat alam semesta.
Apakah mereka ingin mempercepat kematian dunia kita? Siapa yang gila? Kaisar Langit Taiyuan telah diturunkan dari jabatannya beberapa bulan yang lalu dan dipenjara di penjara ilahi keabadian. Tapi siapa yang menjadi penghasut kudeta? Siapa yang menyebabkan pergolakan? Tidak ada seorang pun di Taiyuan yang punya jawabannya. Orang-orang telah menyaksikan kursi musik tak berujung dari Kaisar Surgawi yang berhasil satu sama lain dalam 100.000 tahun terakhir. Tidak ada satupun yang bertahan lebih dari 30.000 tahun sebelum turun tahta atau binasa. Jelas, tidak ada yang palsu yang bisa menjadi dalang yang sebenarnya. Mungkin pelakunya masih bersembunyi, menunggu saat ini sampai hari ini, tidak pernah mengekspos dirinya sendiri. Mengapa? Karena dia tidak memiliki token penciptaan. Tanpa itu, seorang God King tidak memiliki keunggulan nyata atas teman-temannya. Setelah identitasnya terungkap, ia menjadi sasaran banyak orang. Jadi, komplotan rahasia menunggu waktu mereka dalam bayang-bayang sampai mereka dapat mengambil token dan memerintah secara sah. Sebagai orang yang ditahbiskan oleh surga, tidak ada dewa yang bisa menghentikan mereka bahkan jika mereka cenderung. Itu adalah misteri terbesar Taiyuan. Pesawat itu telah menjadi kekacauan yang tepat, tetapi siapa penghasut sesungguhnya, yang paling ambisius dari mereka semua? Tidak ada yang tahu pasti. Kandidat yang paling mungkin sudah mencoba menguasainya, dan akhirnya digulingkan. Kebanyakan orang melihat Kaisar Surgawi saat ini sebagai boneka lain, pengisi sementara untuk diganti mungkin dalam waktu kurang dari 10.000 tahun. Seorang Kaisar Surgawi sejati menikmati sejuta tahun berkah paling tidak. Kurang dari itu akan membuat mereka menjadi objek cemoohan. Kelima God Kings itu jelas-jelas terkejut oleh gagasan untuk mengubah nama dunia. Itu akan mengubah keberuntungan itu sendiri. Orang-orang akan kehilangan kekayaan kecil yang tersisa dari pesawat Taiyuan. Menghadapi kehancuran langsung dalam semalam tidak akan keluar dari pertanyaan saat itu, mengubah mereka semua menjadi gelandangan tunawisma. Itu bukan masalah bercanda. Tanpa sisa kekayaannya, tanpa token penciptaannya, tanpa pengakuan dao tertinggi, nasib pesawat akan sangat mengerikan. Itu hanya rumor. Itu mungkin tidak benar-benar terjadi. Aku tidak akan begitu yakin. Situasinya sangat rumit sekarang. Apapun yang paling kita takuti adalah selalu apa yang sebenarnya terjadi. Pipi gemuk God King yang gemuk itu bergetar. Tidak peduli apa, kita harus menentang perubahan nama, atau kita semua sudah selesai. Orang benar bersikeras dengan tegas. God King Crimson Waters mengangguk. Aku mengundang kalian berempat karena alasan itu. Kami teman dekat dan dapat membuat rencana sebelumnya. Kami tidak bercita-cita untuk naik tahta, tetapi masih perlu menentang mereka yang berusaha untuk merusak dunia kita. Ini berkaitan dengan kelangsungan hidup kita. Kami tidak bisa hanya berbaring dan menunggu kematian. Itu benar, kita perlu menggambar garis di pasir, setuju God King biru berjubah. God King kurus bergumam, tentu saja kami akan menentang gagasan ini. Kekhawatiran aku sekarang adalah apakah dalang rahasia akan mempertaruhkan segalanya pada lemparan dadu yang putus asa. Mungkin dia pikir dia bisa memperbaiki pesawat baru. Bagus untuknya jika demikian, tetapi jika tidak, orang gila yang sombong itu akan menyeret kita ke neraka bersama dia. Tentu saja, itu adalah kemungkinan yang paling mengkhawatirkan. God King Crimson Waters berkomentar dengan suram, sayangnya, tidak ada yang tahu identitas musuh kita. Segalanya akan lebih mudah jika kita melakukannya. Kamu tidak bilang. Ada kebisingan di masa lalu tentang melepaskan Kaisar Surgawi Taiyuan untuk menobatkannya kembali. Tetapi setiap orang yang menyarankannya akhirnya mati dalam keadaan misterius. Sangatlah mudah untuk melihat kepala penjahat itu bertekad untuk menjadikan pesawat itu miliknya. Dia tidak pernah melepaskan ambisi ini. Seru God King berjubah biru. Orang-orang yang saling merenung, melepaskan Kaisar Surgawi adalah pilihan yang harus kita pertimbangkan dengan serius. Daripada hidup dengan ketakutan aneh dan permanen ini, mengapa tidak kembali ke waktu yang lebih baik? Tentunya, penjara selama ini adalah hukuman yang cukup untuk dosa masa lalunya. Diam, saudara benar, aku berdoa kamu tidak pernah menyebut-nyebut ide ini lagi. Ini masalah hidup dan mati. Berhati-hatilah untuk tidak mengucapkan kata-kata ini di luar pintu ini. Memperingatkan God King berjubah biru dengan sangat hati-hati. Chapter 2333, Explosive News. Kehidupan di Crimson Waters tampak agak damai. Transaksi gelap adalah kejadian sehari-hari, tetapi dunia yang lebih rendah relatif stabil secara keseluruhan, tanda bahwa kemampuan God King Crimson Waters sesuai dengan reputasinya. Paling tidak,
situasi di tanahnya tidak berubah tak terkendali. Jiang Chen tetap mengasingkan diri di dalam Finstar. Sekte wanita Han Suang terkadang mampir dan berbagi gosip, tetapi bertentangan dengan harapannya, dia bertindak dengan sopan saat berduaan dengannya. Tingkah lakunya jauh dari sikap kasar dan siap sedia di depan umum, belum lagi sikapnya yang liar dan berani. Kepribadiannya saat ini jauh lebih sesuai dengan seleranya. Penatua Zen Junior, mengapa saya merasa Anda harus dipanggil Penatua Zen Senior, bukan paman Anda? Anda jelas lebih muda, namun Anda membosankan seperti debu. Apakah Anda tahu apapun selain kultivasi? Jiang Chen tersenyum ringan. Bukankah seharusnya kamu bersyukur dengan ketekunanku? Semakin saya bekerja keras, semakin baik peluang Finstar di kompetisi yang akan datang. Haha, kamu benar. Aku harus menceramahi pamanmu sebagai gantinya. Saya belum pernah melihatnya berkultivasi dengan serius bahkan sekali sejak dia bergabung. Han Suang tertawa bebas. Distrik lampu merah lebih akrab dengannya daripada kita. Sungguh orang yang bejat. Sungguh keajaiban Anda tidak disesatkan dengan kerabat seperti itu. Jiang Chen tertawa. Orang yang menyesatkannya bahkan belum lahir. Terlebih lagi, sikap Jiang Huang hanyalah topeng sederhana. Dia telah membawa banyak informasi berguna akhir-akhir ini. Sekte wanita Han, tolong jangan salah paham dengannya. Dia mungkin seorang yang berjiwa bebas, tapi dia tahu di mana letak prioritasnya. Dia hanya menikmati hidup dengan caranya sendiri. Bagi saya, kultivasi adalah bentuk kesenangan. Masih sedikit bingung, Han Suang dengan tenang memandangnya, penghargaan yang tulus bersinar di matanya. Melihatmu menempelkan hidungmu ke batu asah membuatku merasa seperti kita pasti akan mencapai tujuan kita di danau. Merasakan keinginannya, Jiang Chen mengangguk setuju. Tentu saja kami akan melakukannya. Bukankah itu alasan kami bergabung? Kami juga ingin bertemu Kaisar Celestial. Han Suang terkikik. Beritahu aku tentang itu. Mengapa orang-orang seperti kita berkultivasi seumur hidup? Bukankah itu untuk membangun warisan kita? Untuk membawa kemuliaan bagi sekte kita dan menghormati leluhur kita? Untuk membuat sesuatu dari diri kita sendiri? Siapa di Crimson Waters yang berani meremehkan kita setelah kita mendapatkan wawancara dengan Yang Mulia? Jiang Chen tersenyum lembut pada pemikiran naifnya, tetapi tidak memberikan komentar. Dia secara alami tidak akan menunjukkan bahwa Kaisar saat ini adalah palsu dan tidak akan bertahan lama. Hah, aku harap Kaisar Celestial saat ini akan tetap di singgasananya untuk sementara waktu. Bukankah usaha kita akan sia-sia jika dia diganti segera setelah kita mencetak gol untuk penonton? Itu adalah kekhawatiran terbesarnya. Jiang Chen tertawa santai. Itu memang akan sangat disayangkan. Pergantian Kaisar Surgawi benar-benar lebih rendah. Bagaimana penguasa pesawat yang menghargai diri sendiri bisa diganti begitu cepat? Dari apa yang saya dengar, hampir tidak terjadi di pesawat lain. Apakah pesawat Taiyuan kita gagal mendapatkan berkah Dao tertinggi? Apakah itu asal mula volatilitas ini? Meski tampak berpikir keras, Han Suang juga mencari jawaban dari Jiang Chen. Sekte, mengapa kamu begitu peduli dengan urusan atasan kita? Jiang Chen bertanya sambil tertawa. Saya lebih suka tidak melakukannya. Saya tidak peduli siapa yang duduk di atas tahta, tetapi saya akan menyambut lebih banyak stabilitas dan penguasa yang kuat. Saya mendengar bahwa pesawat itu pernah mengetahui kemakmuran jutaan tahun di bawah Kaisar Surgawi Taiyuan yang asli. Tak satu pun dari kaisar berikut ini bertahan lebih dari 30.000 tahun. Sungguh lelucon. Dia menjulurkan lidahnya. Penatua Zen Junior, kata-kataku sedikit tidak sopan, jadi ibu adalah kata yang tepat. Kami tidak ingin membahayakan sekte kami, oke. Haha, jangan khawatir, aku juga pria Finstar. Bibirku terkunci. Jiang Chen hanya setengah bercanda. Baiklah, kalau begitu aku meninggalkanmu untuk kultivasimu. Han Suang berdiri. Tuan muda tiba-tiba berbicara ketika dia mencapai pintu. Sekte, sama sepertimu, aku merindukan seorang kaisar surgawi yang kuat. Han Suang menyeringai riang, melambaikan tangan, dan pergi tanpa basa-basi lagi. Jiang Chen menunggu sosoknya menghilang sebelum bergumam, kerusuhan telah berlangsung selama ratusan ribu tahun. Pria sekarang mendambakan perdamaian kembali. Hanya sedikit yang ingin melihat pesawat Taiyuan dalam pergolakan perselisihan. Pada hari ini, Jiang Huan kembali dan memasang kubah pertahanan di dalam kediaman Jiang Chen, mengisolasinya dari dunia luar. Tuan muda, saya memiliki informasi baru yang dapat diandalkan,
dia mengumumkan dengan penuh semangat. Pasti sangat mengasyikkan membuatmu begitu panas, Paman Huan. Tidak ada perkembangan penting yang bisa membuat pria yang lebih tua itu begitu gelisah. Beberapa hari yang lalu, God King Crimson Waters mengundang beberapa God Kings ke kediamannya. Mereka tinggal di sana selama beberapa hari. Oh, dan apa itu? Bukankah normal bagi para dewa untuk saling mengunjungi? God King Crimson Waters memiliki reputasi yang ramah. Aku tidak terkejut dia memiliki banyak kenalan. Tuan muda tidak terlalu memikirkannya. Seperti yang Anda katakan, Jiang Huan mengangguk. Tapi saya dengar dia tidak terlalu puas dengan keadaan pesawat Taiyuan saat ini. Itu juga tidak perlu dikatakan. Siapa yang akan senang ketika tidak ada akhir yang terlihat dari masa-masa kacau? Hehe, kamu benar. Di antara tamu-tamunya, ada God King Raites tertentu, seorang pria yang sangat jujur. Rupanya, dia selalu menjadi pendukung teguh yang mulia Taiyuan. Dalam rahasia kita hanya mengatur kudeta terlalu ahli untuk dia batalkan. Tapi, itu menjadi lebih baik. Karena masa-masa yang semakin memburuk, dia terkadang secara terbuka merindukan pesawat Taiyuan masa lalu. Apa artinya? Bahwa ayahmu masih berpengaruh setelah sekian lama. Dia masih memiliki pendukung yang tersisa. Dan tebakan, saat kekacauan terus berlanjut, lebih banyak God Kings akan merindukan masa lalu yang indah dan mendukung kembalinya dia. Jiang Chen mengangguk, setuju dengan hipotesis yang masuk akal. Memang, semakin besar ketidakpuasan mereka, semakin banyak peluang bagi kita. Akan jauh lebih sulit untuk mencapai tujuan kita di masa damai. Itulah yang saya maksud. Jadi kita benar-benar perlu mengambil bagian dalam konvensi God King. Semuanya bergantung pada Anda menerobos dan menyempurnakan token kreasi sebelum itu. Jiang Chen mengangguk. Yakinlah, pada kecepatan saat ini, saya cukup yakin saya bisa menjadi God King dalam 60 tahun. Saya belum memiliki akses ke token, jadi saya tidak bisa berjanji, tetapi saya akan melakukan segalanya dengan kekuatan saya. Chapter 2334, Rating for the Audi rencananya ditetapkan. Sedangkan untuk spesifiknya, dia memainkannya dengan telinga, tetapi memiliki arah yang jelas sudah cukup. 3 tahun demikian berlalu perlahan. Jiang Huan pergi pagi-pagi sekali setiap hari, dan kembali larut malam dengan informasi baru yang memperdalam pemahaman mereka tentang situasi berbahaya di mana Taiyuan Plain berada. Pabrik rumor bahkan menyebutkan kemungkinan perubahan nama untuk pesawat pada konvensi berikutnya, bahkan menggetarkan Jiang Chen. Butuh seorang jenius atau orang gila untuk memikirkan hal itu. Ini akan menjadi bunuh diri murni, kecuali jika seseorang memiliki kekuatan untuk memperbaiki pesawat sendiri. Tanpa dukungan token penciptaannya, pesawat akan dihantam dari daftar pesawat surga dan ditarik oleh Dao Surgawi. Tidak ada jalan untuk kembali dari musibah ini. Apa yang disebut sebelumnya menghancurkan pesawat hanya merujuk pada gangguan ekosistem politik dan jatuhnya Kaisar Taiyuan dari rahmat, sementara perubahan nama berarti kehancuran sejati. Ini benar-benar bukan masalah bercanda. Kita berhadapan dengan orang gila. Jiang Chen menghela nafas dengan emosi. Jika dia bisa memperbaiki pesawatnya sendiri, mengapa membuang-buang waktu dengan Taiyuan? Jiang Huan berkata, aku yakin dia tidak bisa. Yang mulia adalah satu-satunya di Taiyuan dengan kemampuan seperti itu. Bukankah lebih nyaman dan memuaskan untuk membuat pesawat dari awal? Mengapa menempuh jalan memalukan dengan merampas milik orang lain? Selain itu, pelakunya tercela menunggu kapal, bersembunyi di bayang-bayang sampai hari ini tanpa mengekspos dirinya. Kaisar Langit yang tak terhitung jumlahnya telah menduduki tahta setelah kehancuran besar, namun dia masih menunggu waktunya. Paman Huan, bagaimana kamu tahu dia bukan salah satu dari mantan kaisar itu? Apakah mereka akan rela mengundurkan diri jika demikian? Belum lagi, beberapa dari mereka sudah mati. Jiang Huan sekarang mengetahui sejarah Taiyuan. Tapi Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Itu asumsi yang terlalu sederhana. Tidak pernah ada banyak penipuan dalam perang. Mungkin dia lebih licik daripada yang kamu pikirkan. Dia mungkin pernah menduduki tahta sekali, mungkin untuk menguji air. Dia kemudian turun tahta ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa bertahan lama. Mengenai kematian, itu cukup mudah untuk dipalsukan. Aku sudah melihat terlalu banyak contoh untuk dihitung. Jiang Huan menyeringai apresiatif pada juniornya. Bagus. Persis seperti yang kamu harapkan dari putra yang mulia. Otakmu bekerja lebih cepat daripada otakku. Kedengarannya masuk akal karena kamu menyebutkannya. Ya,
Tidak peduli siapa penghasut utamanya, dia harus segera keluar dari kayu. Keuntungan kami yang paling mendesak adalah meningkatnya jumlah para dewa nostalgia untuk pemerintahan ayah aku saat Taiyuan terus merosot. Waktu ada di pihak kita. Persis. Pada saat kamu tiba-tiba muncul, menyatakan identitas kamu, dan menduduki tahta dengan token kreasi kamu, tidak ada yang akan bisa menghalangi kamu. Banyak God Kings cinta damai akan bergabung dengan kemahmu, lelah karena mereka dari kekacauan yang tak berkesudahan. Dan kemudian, aku akan membebaskan ayahku untuk memperkuat gambaran yang lebih besar. Keberadaan Kaisar Langit Taiyuan adalah salah satu fakta yang dipelajari Jiang Huan. Bahkan, mereka adalah rahasia umum. Berdasarkan analisis Tuan Muda, pelakunya sengaja membocorkan informasi. Itu adalah honeypot untuk mengusir mantan kaki tangan Kaisar Celestial. Terlepas dari penangkapan Kaisar Surgawi, token penciptaannya belum ditemukan. Mungkin saja dia mempercayakannya kepada orang kepercayaan, jadi umpannya mungkin ditujukan pada penjaga barang tersebut. Tentu saja, ini hanya dugaan. Jiang Chen tidak 100% yakin, tetapi mengingat keakrabannya dengan sifat manusia, kemungkinan itu tidak jauh dari kebenaran. Hehe, jadi kita perlu Taiyuan Plain menjadi lebih kacau, kan? Jiang Huan tersenyum lebar. Mungkin aku harus melakukan perjalanan setelah kompetisi berakhir. Itu sudah menjadi hutan tanpa hukum di luar sana, jadi aku mungkin juga menambahkan bahan bakar ke api. Jiang Chen segera menangkap maksudnya. Dia bertanya-tanya apakah kekuatan Jiang Huan tidak lebih tinggi dari yang dia pikirkan sebelumnya. Aku sendiri di tingkat 9, jadi dia mungkin seorang dewa. Atau setidaknya setengah langkah God King. Kekuatan semacam itu sudah cukup untuk membuat beberapa gelombang dan meninggalkan jejak kehancuran di belakangnya. Pada hari ini, Sekt Mistress Han memanggil 4 tetua sekte sekali lagi. Tuan-tuan, aku sudah mengirim aplikasi kami. Besok adalah hari mereka akan mengaudit kekuatan kita, jadi aku harap kalian semua akan hadir. Mereka mengangguk sebagai mata indahnya menyapu masing-masing. Adapun Jiang Huan, dia menggosok hidungnya. Sayang sekali, sepertinya aku tidak bisa bermain besok. Siapa yang akan mengawasi audit? Tentu saja para pria God King itu. God King Crimson Waters bertanggung jawab atas kompetisi, jadi dia wasit terakhir. Jiang Chen mengangguk. Dini hari berikutnya, Han Suang membawa mereka berempat ke tempat audit kekuatan. Dalam perjalanan, dia terus-menerus mendorong mereka. Tetua, hari ini adalah hari yang besar. Kamu harus berusaha sebaik mungkin agar kami meninggalkan kesan yang baik di rumah God King. Itu mungkin menyebabkan mereka mengatur jadwal yang menguntungkan bagi kita di ujung jalan. Pakar bersosialisasi, ia sangat terampil dalam mendeduksi emosi orang. Rumah God King adalah struktur yang luas. Bahkan, menyerupai sekte, semua sekte yang berpartisipasi tiba lebih awal, siap untuk menunjukkan kekuatan mereka. Han Suang melihat banyak kenalan dan menerima salam ramah kemanapun dia pergi. Ini adalah salah satu keunggulan sekte wanita. Sebagai perbandingan, faksi yang dipimpin pria biasanya memamerkan taring mereka satu sama lain, seolah-olah bermain-main ayam. Jiang Chen mengikuti di belakang Han Suang, wajahnya tenang. Tiba-tiba, sepasang mata jahat mendarat padanya. Tidak mengherankan, itu adalah penyihir kecil White Drake. Merengut, dia menggeram. Berat, jangan biarkan aku menemuimu di kompetisi, atau kamu akan mendapatkan apa yang datang kepadamu. Itu adalah ancaman, murni dan sederhana, tetapi Jiang Chen mengabaikannya dan tidak mengindahkannya. Dia sedikit memikirkan White Drake sendiri, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang seorang gadis kecil. Chapter 2335, Passing the Audit. Ternyata, faksi yang tidak memenuhi syarat segera dikeluarkan dari kompetisi. Meskipun ketat, aturan itu diterapkan secara adil kepada semua orang. Akibatnya, para kandidat yang ditolak, meskipun kecewa, mengambil cuti tanpa menangis. Bagaimanapun, pejabat God King tidak menunjukkan favoritisme khusus kepada siapapun. Mereka hanya mengikuti perintah mereka ke surat itu. Sekarang giliran Finstar ketika seorang lelaki botak dari faksi lain bersiul serigala di Han Suang. Nyonya Han, apakah kamu yakin kamu berada di tempat yang tepat? Apakah kamu memiliki dewa tingkat lanjut yang dipersyaratkan? Jika tidak, kamu dapat menambahkan nama aku ke daftar. Asalkan kamu dan aku menjadi satu keluarga yang bahagia, tentu saja. Nada bicara pria itu tidak senonoh, dan tawanya bahkan lebih buruk ketika dia melecehkannya dengan sindiran.
Alis Han Suang terangkat. Zhao, apakah kamu mencoba untuk mengambil kebebasan dengan penampilanmu itu? Bukankah mereka mengebiri kamu setelah kamu mencabuli seorang wanita beberapa tahun yang lalu? Mengapa kamu kehabisan mulut ketika kamu tidak memiliki apa yang diperlukan? Orang botak itu memerah ketika dia bersumpah, kencinglah, itu omong kosong. Mengapa kita tidak menemukan tempat yang tenang sehingga aku dapat menunjukkannya kepada kamu? Itu akan aku tolak. Seseorang akan memotong mainanmu cepat atau lambat. Hehe, Nyonya Han, aku akan membiarkan kamu melakukannya jika kamu ke hal semacam itu, tapi aku takut lengan kurusmu tidak akan tergores. Pelecehan sesama terus berlanjut sampai seorang pejabat tua yang tampak serius tiba-tiba berseru, Old Zhao de ketujuh, tetap diam atau aku akan mengusirmu. Jangan menguji kesabaran aku. Sombong-sombong beberapa saat yang lalu, botak tidak berani mengintip setelah penolakan resmi. Dia dengan patuh menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya, kembali ke daerahnya, dan membuat dirinya langka. Low life. Tidak ada cara lain bagi Jiang Chen untuk memenuhi syarat seperti ini. Sekte Finstar, kamu berikutnya. Matanya bersinar, Han Suang diucapkan dengan keras dan jelas, Finstar siap untuk inspeksi. Kami siap melayani kamu, tuanku. Alih-alih pidato yang bertele-tele, deklarasi pendeknya sesuai dengan kesempatan itu. Keempat tetua di belakangnya, dia berjalan ke daerah yang ditentukan. Di dalam, beberapa sesepuh inti mansion menilai kelompoknya. Salah satu dari mereka bertanya sambil tersenyum, Sektris Han, aku melihat dua wajah baru. Apakah mereka naik bintang dari sekte kamu? Hehe, tidak juga. Mereka cenderung tidak menonjolkan diri dan jarang membuat gelombang. Yang ini adalah tetua Zhen Huan, dan yang ini tetua Zhen Si. Mereka paman dan keponakan. Dia menoleh kedua tetua terbaru. Tetua, para pria terhormat ini adalah tokoh-tokoh terkenal dari rumah God King. Ini adalah kesempatan langka untuk bertemu mereka secara langsung, jadi kamu harus berkenalan dengan mereka. Jiang Chen tersenyum tipis. Salam untuk kalian semua, tuanku. Kerja sama Jiang Huan datang dengan sedikit lebih enggan. Orang-orang ini tidak memegang lilin di bawah cahayanya, tetapi ia harus memainkan perannya hari ini. Para ahli mansion tidak keberatan, sepertinya tidak memberi mereka banyak perhatian. Salah satu dari mereka tersenyum pada Han Suang. Sect Mistress, Lord Crimson Waters bersikeras kami tetap tidak memihak. Jadi untuk berjaga-jaga, tolong jangan salahkan kami. Han Suang tersenyum cerah. Jangan khawatir, aku sepenuhnya mendukung pendekatannya. Kesempatan yang sama untuk semua, kataku. Kamu mendapatkan dukungan sepenuh hati aku. Petik 2. Pakar rumah itu membeku. Apakah sikap ramahnya dimaksudkan untuk melunakkan mereka sehingga mereka melonggarkan aturan? Responsnya datang sebagai kejutan. Apakah dua tetua yang tidak dikenal cukup untuk membantu mereka memenuhi persyaratan? Semua akan baik-baik saja jika demikian. Mereka akan senang melihat Finstar lulus inspeksi dengan adil dan benar. Prosedurnya sendiri sederhana. Setiap peserta ujian harus memasukkan kekuatan ilahi ke dalam dinding kristal yang akan bersinar dengan sejumlah cahaya yang sama dengan tingkat kultivasi mereka di alam ilahi. 7 lampu akan menunjukkan tingkat ke-7, tanda kelulusan untuk inspeksi. Pertama yang naik ke piring, Han Suang dengan mudah berhasil. Butuh sedikit usaha lebih untuk tetua Ge dan tetua Su, tetapi mereka akhirnya melakukan bagian mereka juga. Bagaimanapun, keduanya jujur pada Tuhan tingkat 7. Jiang Chen tersenyum ketika gilirannya muncul. Ketika dia mengedarkan kekuatan ilahinya, satu cahaya muncul di dinding, diikuti oleh sedetik. Dia perlahan tapi pasti mencapai 7 lampu, dan dalam waktu kurang dari tetua Su dan Ge untuk boot. Apa artinya itu? Para pejabat menunjukkan beberapa kejutan. Mereka tidak bisa membantu mencuri pandang sekilas, ingin tahu tentang pendatang baru ini. Sect Mistress Han, sekte kamu pergi ke berbagai tempat, tampaknya. Han Suang tersenyum kembali, merasakan berat dari bahunya. Ujianmu terlalu tinggi, para tetua. Kami hanya melewati kulit gigi kami. Jiang Huan dengan mudah menjaga sisi penawarannya, menyebabkan 7 lampu bersinar seperti keponakannya dan mengantar Finstar melintasi garis finish. Selamat, Nyonya Han. Sekte kamu telah memenuhi syarat. Kesulitannya lebih tinggi dari biasanya kali ini, jadi tidak semua orang seberuntung kamu. Salah satu pejabat tertawa kecil saat ia mengucapkan selamat. Han Suang berseri-seri. Dia mengambil keuntungan dari situasi ini untuk bertanya, Tuanku, berapa banyak faksi yang memenuhi syarat sejauh ini?
Dia jelas harus memancing informasi sementara para pejabat masih dalam mood. Ada salahnya memberitahumu. Dari 5 tempat, 3 pasti akan pergi ke faksi terkuat. 2 lainnya adalah undian antara 5 atau 6 sekte. Jika kamu dapat mengalahkan keduanya, kamu hampir dijamin menjadi salah satu pemenang. Tetapi setiap faksi yang memenuhi syarat telah memenuhi standar kami. Tak satu pun dari mereka adalah penurut. Kurang lebih seperti yang dia duga. Tetapi meskipun ada tantangan, mereka datang terlalu jauh untuk menyerah pada tahap ini. Terima kasih banyak, para tetua. Sekte kami akan melakukan yang terbaik untuk memberikan kehormatan bagi Crimson Waters dan God King. Dia menunjukkan rasa hormat yang cukup untuk membelai ego para pria God King itu. Jika mereka tidak terikat tangan dan kaki dengan aturan, mereka tidak keberatan memberikan sedikit bantuan kepada Finstar. Sayangnya, bujukan mereka tidak memiliki peluang. Kemiripan perlakuan khusus akan dihukum mati. Tidak perlu berdiri di atas upacara, Sekt Mistress Han. Kekuatan saja yang akan menentukan hasil akhir. Lord Crimson Waters akan senang menyaksikan kesuksesan kamu jika sekte kamu cukup kuat. Ngomong-ngomong, hari kita belum selesai, jadi kamu dan orang-orangmu harus pergi, Sekt Mistress. Persaingan dimulai besok, jangan terlambat. Han Suang yang bersemangat mengangguk. Tentu saja. Kami akan berada di sana lebih awal, kamu dapat mengandalkan kami. Ketika sampai pada tekad dan dorongan, kami tidak akan kehilangan siapapun. Chapter 2336, Heavenly Crimson Lake lulus audit mengangkat beban besar dari bahu Han Suang. Tergetar dan termotivasi dengan cepat, dia jelas sangat peduli tentang mendapatkan tempat di Heavenly Crimson Lake. Dini hari berikutnya, dia membawa timnya ke lapangan kompetisi di danau. Orang-orang dari rumah God King sudah menyiapkan panggung dan melakukan persiapan mereka. Sekembalinya ke Danau Crimson Surgawi, Jiang Chen memandang secara emosional pada badan air yang luas. Dalam kehidupan masa lalunya, dia datang ke sini bersama ayahnya dan mengagumi penciptaan yang agung oleh kekuatan surgawi. Siapa yang akan berpikir bahwa ia akan kembali ke sini sebagai pria yang berbeda setelah beberapa ratus ribu tahun? Apa yang kamu lihat, Tetua Zen Junior? Han Saung menghampirinya dengan senyum ramah. Kekuatan penciptaan luar biasa, dan keahlian mereka mahir. Jiang Chen menjawab dengan pertanyaannya sendiri, apakah kamu tidak merasakan apa-apa, Sekt Mistress Han? Han Suang terkekeh. Aku sudah sering ke sini dan mengalami saat-saat menakjubkan. Kamu harus menunggu sampai kami memenangkan tempat dan membangun fondasi kami di sini. Kamu akan bebas untuk menatap danau itu sepanjang hari, setiap hari. Jiang Chen menyentak kepalanya. Ayo pergi. Sebanyak 12 faksi berpartisipasi dalam kompetisi, 3 di antaranya, bagaimanapun, berada di liga yang sama sekali berbeda. White Drake Sekte hampir dijamin tempat. Masing-masing ditugaskan ke daerah mereka sendiri dan semua orang membawa elit terbaik mereka. Tempat itu dipenuhi energi. Di atas panggung muncul penyelenggara dari rumah God King itu. Dikelilingi oleh para pembantunya, God King Crimson Waters berjalan keluar dengan segala kemuliaan. Tubuhnya yang tinggi dan kuat membuatnya menonjol dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Semua memuji Tuan kami yang dewa. Semoga kamu hidup selama dunia, dan dunia selamanya makmur. Senyum pecah di ekspresi serius God King itu. Kamu semua adalah pilar dari Crimson Waters Minor, sesama pengikut Tao. Tidak perlu formalitas seperti itu. Hanya ada satu aturan untuk kompetisi ini, keadilan. Untuk itu, 5 titik akan dibagi menjadi 2 bagian. 3 besar akan dipilih dari faksi yang mencalonkan diri. Mereka yang bertujuan untuk memperjuangkan 3 tempat teratas dapat menempatkan diri kamu di urutan pertama. Namun, jika kamu gagal, kamu tidak bisa bertarung untuk tempat keempat dan kelima. God King Crimson Waters mengumumkan aturan. Rancangan kompetisi ini adalah untuk memastikan bahwa 3 faksi paling kuat akan memenangkan 3 tempat pertama, yang sesuai dengan kepentingan dunia kecil dan harapan Partai God King. Tentu saja, itu juga merupakan bentuk perlindungan bagi faksi lain sampai taraf tertentu. Jika setiap faksi mungkin diadu satu sama lain, mereka yang dicocokkan dengan 3 besar akan menderita terlalu. Hampir tidak ada peluang bagi mereka untuk menang. Aturan melindungi baik 3 faksi teratas dan faksi yang lebih rendah. Faksi yang lebih kecil bebas untuk menantang 3 besar jika mereka cenderung. Jika tidak, mereka akan berjuang untuk 2 tempat terbawah. Itu adalah cara yang agak manusiawi untuk mengatur segalanya.
Mereka yang ingin bertarung untuk 3 tempat teratas, sebutkan namamu. Han Suang bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia tidak tertarik untuk terlibat, dan dia tidak punya alasan untuk itu. 3 faksi teratas, termasuk Sekte Drake Putih, bukan lawan Finstar Sekte yang bisa menyaingi. Dia akan mencari mati dengan menantang mereka. Namun, satu faksi menominasikan dirinya sebagai tambahan dari 3 faksi teratas, yang menjamin rasa hormat semua orang. Sejak kapan Sekte Sunblaze menjadi begitu berani? Menantang 3 besar, apakah mereka cukup baik untuk itu? Mereka bukan orang yang gegabah. Sudahkah mereka menemukan sesuatu dan sangat meningkatkan diri mereka sendiri? Sunblaze Sekte adalah salah satu faksi teratas di dunia kecil, tetapi tidak pernah dianggap sebagai salah satu dari 3 besar. Paling-paling, mereka berada di peringkat kelima di antara semua faksi. Namun, baru-baru ini, sekte itu tidak menonjolkan diri. Tidak ada yang tahu pasti di mana mereka berdiri saat ini. Oleh karena itu, keputusan sekte untuk mencalonkan diri itu mengejutkan, tetapi juga menarik. Mereka harus memiliki kepercayaan diri untuk mendukung diri mereka sendiri. Kalau tidak, siapa yang mau bertaruh sembarangan? Penting untuk memenangkan satu tempat di kompetisi. Jika mereka tidak yakin dengan kemampuan mereka, mereka bisa saja berjuang untuk keempat atau kelima. Sungguh langkah yang berani. Han Suang memberi faksi jempol mental dan bergumam, aku iri pada mereka karena kepercayaan diri mereka. Kapan Sekte Finstar dapat bertarung untuk 3 tempat teratas? Itu akan menjadi pemandangan yang mulia. Dia jelas iri pada Sunblaze Sekte karena momen kejayaannya. Jiang Chen terkekeh. Kamu bisa mencobanya juga, Sekte Mistress Han. Tidak, kurasa aku tidak akan melakukannya. Aku tidak ingin tersandung dan jatuh dengan mengambil langkah terlalu besar. Han Suang terkekeh. Mari kita mengambil langkah-langkah yang stabil dan bertujuan untuk 2 tempat terakhir. Jiang Chen mengangguk tanpa sepatah kata pun bukannya sukarela membantu. Dia tidak ingin menonjol ketika God King hadir. Kemuliaan seperti itu tidak ada artinya. Karena langkah Sunblaze Sect yang tak terduga, ada 4 sekte yang berjuang untuk 3 tempat teratas, sementara 8 sisanya akan bertarung untuk 2 yang terakhir. Haha, kuda hitam penantang telah memudahkan kita untuk mengatur kompetisi. Ada 8 faksi yang berjuang untuk 2 tempat tersisa. Kami akan memasangkan kamu dan menahan 2 putaran pertandingan untuk memilih 2 faksi. Itu seharusnya berhasil, bukan? God King Crimson Waters sedikit tersenyum. God King telah dengan bijak membuat pengaturan yang paling masuk akal. Dengan kata lain, hanya 2 kemenangan beruntun akan menjamin tempat. Memahami aturan, Han Suang meningkatkan moral kelompoknya dengan pembicaraan. Ini adalah peluang bagus untuk Sekte Finstar. Kami hanya harus mengalahkan 2 faksi untuk mendapatkan tempat. Kita harus melakukannya. Itu akan menjadi awal dari kenaikan kita menuju kebesaran. Faksi lain memotivasi anggota mereka juga. Masing-masing dari mereka telah lulus audit sebelum berpartisipasi. Tidak ada yang lebih lemah dari yang lain. Faktanya, Sekte Finstar dianggap sebagai kontestan terlemah, tidak lebih dari untuk menyaksikan daripada bertarung. 7 faksi lainnya semuanya berharap untuk menghadapi Finstar di kompetisi. Itu adalah faksi yang paling terkenal, sempurna untuk babak pertama. Han Suang tahu betul apa yang dipikirkan orang lain, tapi dia tidak tersinggung. Seseorang harus mendapatkan rasa hormat dengan kekuatan nyata. Kemarahan tidak produktif. Tidak ada seorang pun di dunia bela diri Dao yang peduli tentang perasaan. Satu-satunya yang penting adalah kekuatan. Tinju itu hukum. Chapter 2337, The Begins Competition, turnamen untuk 2 tempat terakhir akan berlangsung terlebih dahulu. Adapun 3 tempat pertama, masing-masing sekte akan bersaing dengan yang lain. 2 pemenang akan memastikan tempat mereka setelah putaran pertama, sementara 2 yang kalah akan bertarung lagi untuk yang terakhir. Setelah mengumumkan aturan, para pejabat melanjutkan undian. Sebagai perwakilan sekte, Han Suang dengan cepat melihat nama Finstar muncul, serta identitas lawan pertama mereka. Seperti keberuntungan, sekte orang botak yang sebelumnya menghinanya. Bukan salah satu faksi yang benar-benar terkuat, namun itu jauh lebih terkenal daripada Finstar dan dengan mudah mendapat peringkat di 7 besar Crimson Waters. Sekte Mistress Han, kita memiliki takdir yang sama. Old Zhao the Seven menjilat bibirnya dan melirik dengan bersemangat. Han Suang sedikit tidak puas untuk bertemu dengan lawan yang berduri seperti itu. Apa yang kurang dimiliki Golden Glebe Sekte dalam kekuatan mentah?
seringkali memperoleh kemenangan tak terduga berkat penggunaan mesin terbang dan jimat yang cerdik. Dia lebih suka musuh yang lebih rendah, jika mungkin. Tuan-tuan, pertarungan yang sulit menunggu kita, tetapi itu tidak berarti peluang kita nol. Kami hanya membutuhkan 3 kemenangan dari 5, jadi bagi kamu yang percaya diri dalam menghadapi rintangan, silakan angkat tangan. Jiang Chen dan Jiang Huan saling memandang sebelum perlahan melakukannya. Merengut, Tetua Ge dan Tetua Su menegur, "Tuan-tuan, sekarang bukan saatnya untuk pamer. Ada tempat yang dipertaruhkan, jadi jangan melebih-lebihkan kekuatan kamu." Jiang Chen terkekeh. "Dan bagaimana kamu tahu kita ini, Tetua? Siapakah kamu, pembaca pikiran?" Jawabannya membuat kedua pria tua itu tak bisa berkata-kata. "Huff, Sect Mistress, kamu sebaiknya hati-hati mempertimbangkan semua variabel sebelum memutuskan strategi keseluruhan kami. Jangan biarkan orang bodoh tertentu merusak semuanya." Tetua Su mendengus pelan. "Hentikan itu," jawab Han Suang kesal. "Strategi, apa gunanya jika kita dihilangkan dari memulai? Sejujurnya, aku akan lebih lega melihat kamu berdua melangkah maju juga. Karena kamu tidak punya nyali untuk itu, mengapa kamu mencoba menahan orang lain?" Han Suang tidak berpikir Jiang Chen dan pamannya dijamin akan menang, tetapi percaya diri mereka jauh lebih disukai daripada pengecut kedua tetua. Tetua Su dan Tetua Ge marah. "Jika itu sikapmu, jadilah itu. Hanya tidak meminta kami bertanggung jawab ketika sekte kami dihilangkan. Jika kita gagal, itu bukan karena kita mengambil risiko, tetapi karena kurangnya kekuatan." Jiang Chen dengan tenang membalas. "Semua trik mereka tidak berdaya jika kamu cukup kuat di atas ring. Sect Mistress, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu siap untuk itu?" "Aku dan pamanku siap bertengkar." Han Suan tersenyum padanya, diam-diam senang dengan kepercayaan dirinya. "Tentu saja, aku sekte, jadi aku harus memimpin dengan memberi contoh. Ah, celakalah aku akan melakukan apapun, jadi kalian lakukan saja bagianmu." Jiang Chen tersenyum. "Hebat, Golden Glip Sekte akan menjadi sepotong kue dalam kasus itu." Tetua Su dan Tetua Ge cemberut galak. Mereka tidak bermaksud melalaikan tugas mereka. Mereka memiliki keinginan yang sama untuk menang, namun mereka tidak mengangkat tangan. Mereka hanya tidak merasa cukup kuat untuk menghadapi lawan mereka. Jadi mereka menemukan diri mereka terpecah di antara dua hal yang berlawanan. Mereka akan senang melihat dua orang sok menderita, tetapi mereka juga berharap untuk melihat mereka menang. "Baiklah, arena sudah siap. Perwakilan terpilih dapat maju untuk membuktikan identitas mereka," salah satu hakim utama mengumumkan. "Ayo pergi." Han Suang menyimpulkan dengan singkat. Tidak ada kata-kata lebih lanjut yang diperlukan. Otentikasi adalah untuk mencegah penyamaran. Kombatan hari ini diharuskan menghadiri audit pada hari sebelumnya, atau mereka menyatakan curang dan hak mereka dicabut. Itu adalah langkah penting, tetapi penipuan jarang terjadi pada tahap ini. Setelah konfirmasi selesai, pintu dibuka untuk 5 terowongan menuju arena. Kedua belah pihak akan segera saling berhadapan dalam 5 duel. Adapun urutan pertarungan, itu sepenuhnya tergantung pada keberuntungan undian. Seperti yang terjadi, nama Jiang Chen adalah yang pertama kali ditarik. Lawannya, seorang tetua yang terhormat hampir sekuat sekte-sekte emas terbang-terbang, dikenal sebagai sekte nomor 2. Jiang Chen mengamati pria itu. Dia seharusnya berada di sekitar tingkat ke-8. Dia melambai ke Han Suang. "Aku menunggu kabar baikmu, Sect Mistress." Senyum Han Suang menghilang ketika dia melihat siapa yang harus dia hadapi. Oposisi yang lebih lemah akan memastikan kemenangan baginya dan pamannya, mendorong mereka ke putaran berikutnya begitu dia memberikan semuanya. Tetapi rencana yang paling baik dari tikus dan laki-laki sering serba salah. Mungkinkah seseorang semuda tetua Zen Junior menangani prajurit yang berpengalaman seperti yang nomor 2 sekte emas terbang-terbang? Satu demi satu, yang lain menggambar lawan mereka sendiri dan memasuki tahap masing-masing. "Baiklah, karena semua orang telah mengambil tempat mereka, aku akan membahas peraturan untuk terakhir kalinya. Hindari bertarung sampai mati sebanyak mungkin. Kamu harus berhenti menyerang segera setelah lawan menyerah. Jika tidak, kamu akan dihukum dan dinyatakan sebagai pecundang sebagai gantinya." Aturan itu tidak terlalu rumit atau membatasi daripada yang mungkin muncul pada awalnya. Jiang Chen berdiri di tengah arena, hatinya sepenuhnya tenang. Dia sudah memahami kekuatan lawannya. Tingkat puncak ke-7, dekat dengan tingkat ke-8, tetapi belum sampai di sana.
Mungkin tetua Golden Glip memiliki seni yang kuat yang bisa memanfaatkan potensinya dan untuk sementara meningkatkan kemampuan bertarungnya ke tingkat ke-8. Meski begitu, Tuan Muda adalah dewa tingkat ke-9 mengejar dunia God King. Beberapa level yang sama adalah lawannya, jadi dia tidak perlu takut pada seseorang dengan kultivasi yang lebih rendah. Tetua terhormat Golden Glip Sekte menatapnya dengan jijik, dingin dan angkuh. Kursi ini bertanya-tanya di mana Nyonya Han menggali kesalahanmu. Biarkan aku memperingatkan kamu, kamu harus tahu tempat kamu dan mengakui kekalahan sekarang. Jika tidak, sementara keterampilan luar biasa aku tidak akan membunuh kamu secara langsung, tetapi kamu akan berharap mereka memilikinya. Itu adalah ancaman telanjang, murni dan sederhana. Orang ini jelas sangat sedikit memikirkan Jiang Chen, tetapi tuan muda itu terbiasa dengan kesombongan seperti ini. Masa mudanya membuatnya mudah diremehkan. Karenanya, dia tersenyum acuh tak acuh. Yap, apakah itu satu-satunya hal yang mereka ajarkan di sekte kamu? Bagaimana kamu akan membersihkan situasi ketika kamu kehilangan bahkan celana kamu nanti? Pria yang lebih tua itu tertawa terbahak-bahak. Menarik, aku tidak akan membuang nafas kalau begitu. Aku hanya akan memukul kamu sampai kamu menangis paman. Jangan terlalu cepat melanggar aku, nak. Petik 2. Chapter 2338, The Momentum of the Dark Horse. Orang itu tidak terlihat seperti sedang bercanda. Rune sudah mulai mengalir keluar dari tubuhnya, segudang kecebong emas melayang di sekelilingnya. Gentar pada kekuatanku. Rune-nya berlari maju saat dia mengatakan ini, meluncur ke arah Jiang Chen dalam aliran kekuatan yang merusak dan menyimpang. Rune mampu menekuk jalinan ruang itu sendiri, yang memengaruhi kemampuan lawan untuk bereaksi terhadapnya. Keterampilan pria itu dengan rune cukup luar biasa. Bahkan Old Pil Rune kembali di Divine Abyss jauh dari tetua terhormat dari Golden Glip Sect. Namun, Jiang Chen bukan orang yang sama dengan dia berada di Myriad Abyss. Di tingkat ilahi ranah ilahi, ia memiliki kesadaran yang menyaingi seorang dewa. Dewa tingkat 7 bukanlah ancaman baginya. Masalah terbesarnya adalah bagaimana menyembunyikan sebanyak mungkin kekuatannya yang sebenarnya. Dia tidak bisa membiarkan God King Crimson Water merasakan betapa kuatnya dia. Biasanya, dia bisa membunuh sesepuh ini 10 kali lipat dengan sekali tamparan. Jiang Chen memanggil tubuh marahnya, lalu mengangkat gunung emas magnetnya di tangan. Harta ini relatif tidak dikenal di pesawat Taiyuan, jadi tidak ada masalah dengannya menggunakannya di sini. Badai magnetik gunung itu berkeliaran di sekitar, melawan distorsi spasial yang dikelola oleh Rune. Tetua Golden Glip heran dengan ketangguhan lawannya, dan Jiang Chen tidak akan memberinya waktu untuk beristirahat. Dia mendorong gunungnya ke kedalaman baru untuk melepaskan prahara magnet yang akan menghancurkan lawannya ke dinding. Dalam bela diri Dao, memiliki keunggulan lebih penting. Ketika Jiang Chen berada di atas angin, lawannya dicegah menggunakan sebagian besar kemampuannya. Dengan menggunakan gunung emas yang magnetis untuk mencapai hal ini, itu akan membodohi pengamat sehingga berpikir bahwa ia mengandalkan kekuatan hartanya daripada kultivasi pribadinya. Ini adalah strateginya untuk tetap tidak terdeteksi. Tetua Golden Glip yang malang tidak tahu bahwa kekalahannya adalah kesimpulan yang sudah pasti. Bahkan gunung emas magnet itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Badai magnetik dengan cepat meningkat menjadi topan besar, lautan deras yang menjebak tetua Golden Glip di dalamnya. Tidak ada kesempatan baginya untuk melawan, dia benar-benar macet. Tetua yang dihormati dari Golden Glip Sekte ingin mengutuk dengan keras. Apa-apaan ini? Apakah anak ini bahkan manusia? Harta apa yang dia miliki? Kenapa dia bisa membuat badai spasial? Banyak pertanyaan memenuhi pikirannya, tetapi tidak ada yang menjawabnya. Selain itu, dia memperhatikan bahwa dia benar-benar terkurung. Ledakan, angin magnet datang ke kepala yang menderu. Tubuh sesepuh Golden Glip diambil seperti daun dan dilempar keluar dari arena. Berdebar, tetua Golden Glip merasakan sakit yang membelah di belakangnya saat dia terjatuh ke tanah yang keras. Kemenangan pertama untuk Sekte Finstar. Seseorang segera melaporkan hasilnya. Terkunci dalam pertempuran sengit, Han Suang segera didukung ketika dia mendengar kabar baik. Sesaat kemudian, ada laporan serupa. Kemenangan kedua untuk Sekte Finstar. Momentum yang luar biasa. Han Suang tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa para pemenang bukanlah tetua Ge dan Su. Tidak, itu pasti dua tetua Zen. Jiang Chen dan Jiang Huan telah menang dengan sedikit usaha, tetapi mereka juga wajib berpura-pura bahwa mereka telah berusaha sangat keras.
Seni pertunjukan semacam ini mengering dengan sendirinya. Meskipun demikian, kemenangan mereka mengejutkan penonton. Kapan Sekte Finstar menjadi begitu kuat? Kedua belas faksi yang berpartisipasi dalam kompetisi secara universal percaya itu adalah tempat terakhir. Sungguh kebalikan dari harapan. Banyak yang kecewa karena tidak ditarik. Anehnya mereka merasa lega. Bukankah mereka telah hancur di babak pertama karena diremehkan? Ada sejumlah sekte yang pasti lebih lemah dari Golden Glebe Sect. Jika Golden Glebe kalah sangat parah, bisakah mereka melakukan yang lebih baik? Han Suang berkelahi semakin sulit karena dorongan dari Jiang's. Terlepas dari bagaimana sesepuh Golden Glebe bergerak melawannya, dia tetap mengendalikannya dengan erat sampai akhirnya dia hilang. Kemenangannya diputuskan sangat lama setelah tetua Ge dan Su dikalahkan. Karena itu, mereka memenangkan 3 dari 5 pertarungan. Golden Glebe tersingkir, Finstar akan maju. Apakah ini penampilan kuda hitam baru? Semua orang menemukan perkembangan itu hampir ajaib. Bahkan di antara para pejabat Crimson Water, banyak tetua dan penasehat saling berbisik kagum. God King itu sendiri mengintip dengan minat pada arah Han Suang. Keberhasilan Jiang Huan dan Jiang Chen mengumpulkan rasa ingin tahunya. Di mana Han Suang kecil menemukan sepasang pembantu yang mampu, dia bertanya kepada bawahannya. Menurutnya, Baginda, mereka selalu milik Finstar Sect. Mereka hanya introvert dan biasanya menjaga diri mereka sendiri. Apakah begitu? God King itu tidak begitu yakin. Kedua lelaki itu tampaknya tidak bisa dibilang sepele, tetapi dia hampir tidak bisa menyelidiki lebih jauh tentang rahasia sekte bawahan. Sebagai gantinya, dia menyimpan pikiran itu untuk nanti. Sekte lain mulai bersaing satu sama lain. Han Suang sangat bersemangat. Dia bertukar balita dengan Jiang Chen dan Jiang Huan dalam perayaan. Bagus sekali, Sect Mistress Han. Jiang Chen tersenyum menyambut. Kesannya tentang dia belum terlalu besar sebelumnya. Apa yang dilihatnya beberapa saat sebelumnya mengubah pikirannya tentang wanita itu. Han Suang bukan hanya pecandu kutukan, itu hanya bagaimana dia bertahan hidup di dunia. Dia bisa bertarung sekeras siapapun, dan pantas mendapatkan posisi kepemimpinan lebih dari tetua Ge dan Su. Chapter 2339, Round 3 pertarungan lainnya berakhir tak lama. Faksi yang menang memasuki babak kedua bersama Finstar. Pemenang babak ini akan menerima kualifikasi. Haruskah kita melanjutkan jejak kita sebagai kuda hitam yang tak terduga? Roh Han Suang sangat tinggi. Penampilan Jiang Chen dan Jiang Huan telah memberinya kepercayaan diri yang besar. Dia hampir percaya bahwa kemenangan mereka tidak terhindarkan, dan dia adalah satu-satunya yang perlu menang. Akan menyenangkan jika tetua Ge dan Su bisa menang juga, tetapi mereka sebenarnya tidak penting. Undian diambil untuk pertarungan putaran kedua. Tak satu pun dari pemenang dari babak pertama adalah pesaing mudah. Di antara 3 lawan potensial, 2 pasti lebih kuat dari Golden Glebe. Yang terakhir kira-kira sejajar. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit tidak peduli tugas mereka. Finstar yang diberkati kali ini, mereka menggambar yang lebih lemah dari ketiganya. Nyonya Han. Finstar menantang harapan sampai sekarang, tetapi bukankah ini tentang sejauh yang kamu akan pergi? 1000 pertempuran sekte hanya terdiri dari veteran. Jika prajurit kita secara tidak sengaja menyerang dengan kekuatan terlalu banyak, bukankah itu buruk bagi hubungan kita? Musuh dengan cepat memulai upaya untuk mengarahkan Finstar ke dalam penyerahan. Apakah kamu mengatakan kamu bermaksud untuk menyerah? Han Suang tersenyum dengan tenang. Ekspresi kepala sekte pertempuran 1000 menjadi gelap. Jangan bermain bodoh, sekte. Aku dengan baik hati menyarankan kamu untuk menyerah. Saat pertempuran dimulai, keselamatanmu tidak bisa dijamin. Han Suang mempertahankan senyumnya. Oh, apakah kamu yakin itu milik kamu? Jiang Chen memberi wanita itu acungan jempol. Dia orang yang berani. Cukup olok-olok. Dapatkan di arena. Bawahan God King itu tidak tertarik mendengar sikap tidak berguna. Lebih baik membiarkan tinju memutuskan siapa yang benar. Sekali lagi, 3 kemenangan dibutuhkan di antara 5 pertempuran. Han Suang adalah yang pertama dalam susunan acak. Untungnya, dia cocok dengan salah satu tetua normal Thousand Battle, mungkin ketiga atau keempat di antara 5 mereka. Dia melemparkan pandangan ke arah Jiang Chen dan Jiang Huan yang mengatakan, aku bisa menangani orang ini, jadi sisanya terserah padamu. Jiang Chen mengembalikannya dengan senyum percaya diri. Jiang Huan menggosok hidungnya, lalu mendengus ke langit dengan sikap menghina. Itu adalah tindakan yang dilakukan terutama untuk God King Crimson Water.
Dia tidak ingin penguasa terlalu memperhatikannya. Lawan-lawan Jiang juga ditarik tepat waktu. Jiang Chen beruntung menemukan dirinya cocok dengan seseorang yang kekuatannya juga lumayan. Lawan Jiang Huan, di sisi lain, adalah kepala sekte pertempuran 1000. Dia sedikit kesal, bukan tentang bagaimana mengalahkan lawannya, tetapi bagaimana menghindari kecurigaan saat melakukannya. Jiang Chen berjalan dengan mudah di atas panggung, meninggalkan pamannya sendirian dengan masalahnya. Musuhnya sudah menunggu cukup lama untuknya. Orang yang menjadi lawannya jelas seorang ahli yang telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Aura pembunuhan yang melekat padanya menandai dirinya sebagai orang yang selamat dari pertumpahan darah. Tapi, lalu bagaimana? Jika aura seseorang saja sudah cukup kuat untuk membunuh, tidak perlu bagi mereka untuk masuk ke dalam cincin di tempat pertama. Mata ahli tertuju pada Jiang Chen dengan racun luar biasa. Pisau aku telah meminum darah setidaknya 10.000 orang, nak. Kamu akan menjadi nomor 10.001. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Apakah itu kebiasaan di antara orang bodoh untuk mengancam lawan mereka sebelum bertarung? Aku kira ancaman kamu lebih baik daripada pria tua dari Golden Glip itu. Apakah kamu yakin kamu lebih kuat dari dia? Dia tidak peduli dengan kata-kata kosong musuh. Tujuannya sama dengan di babak terakhir. Dia perlu mencari cara untuk mengalahkan lawannya dengan cara yang membuat kekuatan sejatinya tersembunyi. Intimidasi anemia yang mencukupi hanya untuk menakut-nakuti anak-anak tidak mengkhawatirkannya sama sekali. Mata pria itu berubah dingin. Dia gemetar sesaat sebelum merilis gambar yang tak terhitung jumlahnya yang bergerak ke segala arah. Beberapa ribu salinannya berdiri di hadapan Jiang Chen sekarang. Ribuan senjata dan ribuan pedang memenuhi udara. Jiang Chen tampaknya terperangkap dalam pusaran pedang dalam sekejap. Target serangan itu pura-pura bereaksi serius. Serangan terburu-buru seperti ini terlalu jelas di bawah pengawasan Evil Golden Eye-nya. Gambar-gambar dan gerakan pria sejati itu sama bedanya dengan tetesan hujan di antara kelopak yang jatuh, mudah dilihat. Pakar secara internal cukup puas dengan reaksi lawannya. Dia berpikir bahwa kemampuannya telah berhasil membodohi pemuda itu. Jatuh. Dia berteriak tanpa kata, bilahnya mengiris Jiang Chen. Sayangnya, cahaya keemasan meletus begitu dia mendekati pemuda itu. Gelombang demi gelombang kekuatan melingkar yang mengerikan menghisap senjatanya. Apa ini? Pria itu terkejut. Dia memiliki banyak pengalaman tempur dan menganggap kecepatannya sebagai yang terbaik. Namun, serangannya yang seperti hantu telah ditangkap secara akurat. Kenapa kecepatannya tidak berhasil? Apakah penyesatannya gagal setelah semua? Atau, apakah ini sebenarnya kebetulan? Benar-benar suatu kebetulan. Angan-angannya memberitahunya. Sayangnya, kenaifannya hanya memperburuk kondisinya. Riak-riak yang menyebar hampir melucuti dirinya melalui kekuatannya yang sangat besar. Senjatanya dilem dengan kuat. Keluar denganmu. Baik senjata maupun manusia ditarik bebas dari segudang salinan yang mengelilinginya. Detik berikutnya, setiap gambar palsu menghilang. Lelaki itu merasakan denyut nalar di hatinya. Dia bergerak untuk bangun, tetapi kaki Jiang Chen sudah ada di punggungnya. Berat gunung hampir menghancurkan seluruh tubuhnya. Haha, sayang sekali. Ilusi kamu tidak cukup baik terhadap keterampilan mata aku, kata pemuda itu serius. Korbannya mulai menangis kesakitan. Pria itu terengah-engah kesakitan sehingga lidahnya keluar dari mulutnya. Jika kaki Jiang Chen menekan lebih keras, dia akan mati. Baik, jika kamu tidak ingin berada di sini, kamu bisa pergi. Jiang Chen menendang pria itu dari arena seperti bola. Chapter 2340, Obtaining a Position, kemenangan untuk Sekte Finstar. Kemenangan kedua untuk Sekte Finstar. Kemenangan ketiga untuk Sekte Finstar. 3 laporan itu terdengar hampir bersamaan. Jiang Chen memperhatikan setelahnya bahwa seseorang telah menang sebelum dia. Kemenangan ketiga datang segera setelahnya. Yang pertama dimenangkan oleh Sect Mistress Han Suang. Dia berjalan keluar dari cincin itu dengan anggun, ekspresi kegembiraan terlihat jelas di wajahnya. Matanya sedikit memerah. Jelas, dia mendengar laporan dan menyadari bahwa Finstar telah berhasil menembus sekali lagi. Selain itu, kemenangan babak ini berarti bahwa mereka sekarang berhak mendapat tempat. Kami menang, dia memberanikan diri dengan ragu kedua tetua baru. Jiang Chen mengangguk dengan senyum tipis, sementara Jiang Huan memancarkan pandangan sombong, si Delong. Tetua Ge dan Su akhirnya kalah lagi, tidak mengejutkan di sana. Untungnya, itu tidak masalah.
Finstar telah menang melawan Tousan Battle dengan hampir mudah. Orang-orang God King itu tercengang sekali lagi. God King Crimson Water melirik Finstar sambil berpikir. Menarik. Ketiganya memang sangat menarik. Bukan hanya dua tetua. Aku mulai melihat Han Suang kecil dengan cara baru juga. Bukankah dia selalu seperti itu? Tanya salah seorang tetua. Selalu seperti itu. Haha, mungkin. Namun, tidakkah kamu berpikir bahwa dia juga menyembunyikan kekuatannya? Jika dia hanya alam ketuhanan tingkat ke-7, mengapa dia nyaris tidak menang melawan setiap lawan yang dia lawan meskipun kekuatannya berbeda? Tidak ada yang punya penjelasan bagus untuk itu. Ya, alam ilahi tingkat 7 bukanlah jaminan kemenangan di arena kompetitif ini. Bahkan tingkat ke-8 belum tentu cukup meyakinkan. Ketika kamu mengatakannya seperti itu, Yang Mulia, itu agak aneh. Han Suang juga sangat muda. Mengapa dia bertunangan dengan kepala sekte Finstar di tempat pertama? Dan mengapa dia mati sebelum pernikahan mereka yang sebenarnya? Apakah ada lebih banyak masalah daripada memenuhi mata? Seseorang mulai menjadi imajinatif. Crimson Water terkekeh. Itu sama sekali tidak penting, bisnis pribadi sekte. Selama mereka tidak melewati batas mereka terlalu banyak, kita tidak perlu campur tangan. Kata-katanya mengatur sifat perselingkuhan di atas batu. Kompetisi ini, kalau begitu, tanya yang lain. Ini kemenangan mereka, tentu saja. Kekuatan mereka lebih dari sekadar menjaminnya. Apakah kamu mengatakan mereka curang? Hahaha, tentu saja tidak. Seperti yang kamu katakan, Tuan. Dengan demikian, lari Finstar sebagai kuda hitam disegel, dan buah kemenangannya diamankan. Hasil yang luar biasa dan sama sekali tidak terduga. Sekte Buddha Giok adalah pemenang lainnya. Ketika Han Suang melangkah maju untuk menerima token Crimson Water, wajahnya tampak memerah karena emosi. Hanya 4 sekte yang bersaing untuk 3 besar, yang membuat segalanya jauh lebih mudah. Prosesnya tidak kalah dramatis. Yang paling penting adalah kemenangan Sunblaze atas salah satu dari 3 teratas, mencuri tempat dalam proses. Pihak yang kalah bernama Sekte Jade Armor. Sebelumnya di tempat ketiga dalam peringkat, itu kehilangan posisinya sepenuhnya setelah kekalahan. Kelima sekte yang menerima hak untuk Heavenly Crimson Lake adalah sebagai berikut, Sekte Drake Putih, Sekte Kosmos, Sekte Sunblaze, Sekte Buddha Giok, dan Sekte Finstar. Han Suang tidak peduli sama sekali bahwa Finstar terakhir di antara 5. Dia ingin yang terkenal dan mendapat manfaat pertama dan terutama. Sebagai otoritas yang berwenang, God King Crimson Water mengucapkan selamat kepada mereka semua. Dia memberitahu mereka tentang wilayah yang dibatasi yang diizinkan untuk mereka gunakan dan bangun. Aku harus menawarkan ucapan selamat yang tulus untuk kalian berlima. Pada konferensi God King berikutnya, kamu akan memiliki hak untuk menemani aku sebagai pengikut aku untuk mengunjungi Kaisar Celestial. Kamu harus menghargai kesempatan unik dan mulia ini. Kelima sekte sangat gembira. Finstar sekte adalah yang paling bahagia dari semuanya, karena ini adalah pertama kalinya ia sampai di tepi danau Heavenly Crimson. Wajar bagi rakyatnya untuk lebih senang daripada yang lain. Tentu saja, kegembiraan Han Suang dan Jiang sebagian besar palsu. Tetua Ge dan Su, di sisi lain, memperlihatkan emosi yang otentik. Mereka bertempur dengan agak buruk di kedua ronde, ya, tapi ternyata tidak apa-apa. Finstar telah memenangkan hari dan posisi. Menang dan kalah adalah bagian alami dari kehidupan seseorang. Yang lain hanya akan memandang mereka dengan iri sekarang, daripada menyebut nama mereka dengan cemoohan. Berikutnya adalah jamuan dari kediaman God King. 5 sekte yang menang diundang, seperti semua orang yang kalah. Yang terakhir adalah sikap yang ramah dan penuh perhatian, meskipun fakta bahwa yang kalah tidak akan merasa senang menghadiri. God King itu menemukan waktu untuk berbicara dengan Han Suang dan Jiang selama pesta, meskipun kata-kata yang dipertukarkan tidak melampaui kesopanan. Segalanya tampak sepenuhnya alami. Han Suang tetap cukup bersemangat setelah makan. Tidak apa-apa, Sekt Mistress Han. Tetua Ge dan Su telah pulang. Tidak ada orang lain di sini, Jiang Chen mengingatkan dengan lembut. Perilaku kepala sekte menjadi agak terlalu teatrikal. Han Suang berkedip, lalu tersenyum malu. Maksud kamu apa? Tidakkah seharusnya aku senang bahwa kami menang? Dan mengapa kalian berdua terlihat tidak bahagia? Ya. Aku ingin tahu mengapa itu terjadi. Jiang Chen menjawab dengan penuh percaya diri. Kami bergabung dengan Finstar demi kemenangan. Kehilangan bukanlah suatu pilihan, dan menang sepenuhnya diharapkan. Sepenuhnya diharapkan.
Apakah kamu tidak memiliki motif tersembunyi untuk bergabung dengan kami? Han Suang dengan cermat mengamati Jiang Chen dan Jiang Huan. Jiang Chen tetap tenang. Tidak, paman aku dan aku ingin berkultivasi di sekitar Heavenly Crimson Lake. Ini ketenaran dan audiensi dengan Kaisar Surgawi yang kita kejar. Hehe, baiklah. Han Suang melambaikan tangan dengan santai. Itu tidak penting. Tujuan pertama kami selaras, bukan? Kami mendapat tempat yang kami inginkan. Untuk menunjukkan alasan yang sangat jernih, dia mengabaikan penyelidikan awalnya. Jiang Chen sedikit mengangguk. Iya, kami bekerja menuju tujuan bersama dengan upaya bersama. Sekarang setelah selesai, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, Sektmistress Han? Petik 2.